cobaannya agak banyak ya. Baik dari luar, yang aku pikir memang ternyata hanya dari luar, tapi ternyata di antara kita berdua malah mau deket hari H baru kelihatan gitu. Banyak hal-hal yang mengganggu banget, misalnya sifat atau sikap yang mungkin kurang sama-sama kurang seneng gitu. Dia nggak mau aku kayak gini, aku pun juga sebaliknya gitu. Hai Mas. Halo. Lagi buat apa? Yang lagu wedding. Belum jadi? Dikit lagi, harus selesai. Sendiri aku. Iya. Tumben. Aku jalan dulu ya Mas. Ya. Akhirnya juga karena dia begitu, aku akhirnya mengikuti cara dia gitu. Oke, kalau mau sendiri-sendiri, ya kita sama-sama sendiri-sendiri dulu gitu. Asyanti kok sendiri sih? Enggak, lagi ada ini. Bentar ya, Mbak. Lagi ada masalah sama Mas Anung ya? Kok tapi tumben sendiri kak? Enggak apa-apa. Lagi pengen sendiri aja. Nanti dulu Mbak, aku soalnya lagi buru-buru banget dijemput. Bentar ya, kalau kita ini lagi. Ya. Sebenarnya sih bukan ngebales, tapi aku cuma butuh waktu untuk diri aku sendiri ya. Karena memang sebenarnya untuk nggak ketemu dia itu nggak mungkin karena masih ada kerjaan yang kita barengan. Aku mikir dia harus tahu rasanya gimana ditinggalin tuh nggak enak banget gitu. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke Bali. Kebetulan ada sahabat aku banget di sana. Selain aku ada sahabat di sana, menurut aku Bali ada tempat yang tenang buat aku gitu. Mungkin cuma duduk di pantai atau cuma jalan-jalan di pantai aku bisa ngerasa sedikit hilang gitu, rasa kesel, rasa penat dan lain-lain. Karena kan menuju pernikahan memang kita hektik banget. Satu masalah kecil aja bisa bikin jadi besar gitu. Jadi kebetulan ini mereka memang berantem. Ya udah akhirnya meledak. Kan kamu yakin tuh kamu nggak pamit sama Mas Anang? Udah nggak apa-apa, ntar dia juga pasti nyari tahu. Kalau aku memilih jalan untuk ngobrol, tiap kali aku mau ngobrol dia nggak mau dengar gitu. Dia tidak mau mendengar penjelasan. Mungkin kita karena sama-sama capek kali ya. Ya udah, aku lakuin ini supaya dia mengerti dan dia tahu bahwa suatu saat kalau kita udah menikah bukan cara untuk ninggalin yang bagus, tapi adalah kita selesaikan dengan baik. Jadi waktu itu juga nggak tahu juga kalau mau pergi kemana ya. Tahu-tahu naik pesawat, tahu-tahu udah di Bali aja. Aduh. Beres, Wan. Gimana? Dikit lagi. Ya udah, kowe bikin nih guys, dynamic. Asante ke sini, Wan. Ntar tadi. Apaan sih ini? Datang cuman ngeliat tulisannya dia. Dalam keadaan yang kayak begini, buat aku ya nggak seharusnya dia ngelakuin hal kayak begitu gitu. Ya nggak mungkin nggak ada sesuatu yang nggak bisa dibereskan menurut aku. Aku tuh capek banget belakangan mau nikah nih, berantem mulu. Kenapa sih emangnya? Makanya aku mau nanya, emang nikah kayak gini ya sis, nggak enak banget sih kayaknya. Iya. Ya tergantung Beb. Ya udah, gue pergi ke sini nggak bilang. Terus sama lu ngapain dia. kesini? Nggak baik Beb. Kalau ribut-ribut kayak gitu terus lu pergi. Ya aku nggak sengaja nggak tau siapa-siapa gitu. Aku kesini supaya nggak ada yang bisa nyari kan. Terus gue juga ragu kalau besok Surabaya gue mau nyanyi atau gimana. Karena kalau gue nggak mikirin dari sekarang, jangan sampai telat udah nikah terus tiba-tiba kenapa-kenapa kan. Mendingan dari sekarang
gue tuh mikirin apakah benar ini jalan yang benar gue ambil gitu, karena gue nggak mau gagal. Ada 1-2 sahabat yang memang menurut aku dia juga udah menikah gitu. Aku pengen tanya pendapat dia bagaimana sih gitu. Sekarang lu ya sendiri udah yakin atau belum? Atau sekarang masih ragu karena permasalahan cuman ini Gue doang? udah yakin gitu. Kadang cobaan dari luar udah banyak, cuman gue tetap yakin gitu. Cuma nggak tahu terakhir kok jadi kita berduanya gitu yang rapuh gitu kan, kita berduanya gimana gitu. Kok makin malah yang tadinya dia bisa nenangin gue, dia bisa gimana, ini sekarang kayak dia berubah banget. Mungkin dia juga lagi banyak pikiran juga kali, Beb. Mungkin sekarang kan kalian udah harinya udah dekat, semua persiapan semuanya sibuk, lu sibuk, dia juga sibuk. Nah, mungkin saking stresnya juga jadi kayak gitu, karena Mas Ana nggak biasa kayak gitu kan. Enggak sih. Iya mungkin kayak gitu, coba lu tanyain deh. Dan nggak baik juga lu kesini sendiri, dia nggak tahu kan. Pokoknya lu pikirin baik-baik, lu niatin dulu bismillah aja, burus cabut, apa ya? Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Udah. Thank you ya, Beb. Dadah, baby. Besok ketemu lagi ya. Bye. Bye. Satu saling mencinta. Bali itu punya suatu aura yang menurut aku selalu bisa menenangkan orang. Aku menenangkan diri banget. Kemarin di sana aku jalan-jalan di pantai, aku mau ngapain aja bisa, dan aku matiin telepon tuh bener-bener gak aku pegang sama sekali. Jadi bener-bener aku sendiri menenangkan diri gitu. Memang terakhir-terakhir ini kita banyak masalah yang kadang susah untuk bisa dicarikan jalan gitu. Bingung ya, mau marah tapi mau ngapain lagi keadaannya. Dianya bisa tulis surat begitu doang. Buat aku ya yang dia lakukan nggak harusnya begini gitu. Pasti banyak jalan yang harus dilakukan untuk nggak terus dia susah ditelepon, terus dia cuma bisa nulis surat begitu doang. Apaan sih ini? Dan aku keselnya ya apa yang akan kita hadapin kan berat gitu, besar, dan ini momen sejarahnya buat aku maupun Asanti. Memang akhir-akhir ini aku memang juga rada emosi, tetapi dia sadar banget kok, tahu apa yang lagi dihadapin kita berdua. Nggak seharusnya lah dia melakukan hal begini gitu. Salah deh. Wah. Bro! Ganti dong, Dis. Nggak ngerti ya? Kamu telepon nggak? Mau si Vivian. Aku telepon soalnya di biro nggak diangkat. Coba, tak. Boleh ono coba tak ono sih. Usaha telepon coba. Waktu pas kejadian sempat ketemu juga sih sama Santi. Cuman nggak ngerti masalahnya kayak gimana, kita nggak pernah tahu. Tahu-tahu pas kejadian, selalu begitu masalahnya. Tak diangkat ya. Hah? Kayak diangkat-angkat ya. Kenang di share yuk. Coba tanya baju deh. Tanya baju. Kalau aku sih sebagai manajernya Ashanti, aku juga kaget banget. Karena Ashanti tuh sebelumnya kita meeting dan memang sih dia agak pendiam. Cuman aku pikir itu sih ya biasalah kalau mereka lagi ada berselisih paham, Ashanti lebih banyak diem gitu. Dan waktu paginya aku ke ruko, aku mau nunggu dia untuk ngebahas schedule hari itu juga.
Tiba-tiba Mas Anang teriak-teriak dari atas, Mas Heru manggil aku. Mbak Jo, nanti mana? Nggak ngomong Mas, aku malah tungguin Bunda di bawah. Gimana sih? Emang kenapa Mas? Nah ini kali lihat Pak. Loh, kenapa lagi sih dia? Aku juga nggak tahu Mas, dia nggak ngomong apa-apa. Coba teleponnya, coba telepon. Bener-bener aku blank, aku juga bingung ngadepin reaksinya Mas Anang yang seperti itu. Aku juga rada-rada aduh gimana ya gitu. Seharusnya sebagai manajer aku harus tahu Shanti kemana gitu. Bener-bener aku pengen ketemu dia untuk minimal cuman mau ngomong ngadep lihat dia aja. Nggak harus begini. Halo? Bun? Loh, kok itu bisa diangkat? Bun, kamu Dan aku, kemana? ntar aku ambil. Bun! Bun! Bunda! Loh, kok dimatiin sih? Satu saling mencinta. Kita nggak sekali ini mengalami hal berat. Sampai dia melakukan hal kayak begini nih, aku harus cari tahu. Mas Anang pada saat dia lagi penuh dengan pekerjaan, ini harinya makin dekat. Jadi bisa dimaklumi sih kalau Mas Anangnya seperti itu. Di lain pihak, aku merasa bersalah karena tidak tahu kemana Shanti pergi. Tapi di lain pihak juga aku mengerti karena aku sendiri memegang jadwal untuk menuju pernikahan ini. Kita harus ada fitting baju, kita ada meeting vendor. Memang bener-bener sangat pack banget. Halo? Bun? Loh, kok itu bisa diangkat? Bun, kamu Dan aku, kemana? ntar aku ambil. Bun! Bun! Bunda! Loh, kok dimatiin sih? Kenapa sih? Masa nggak ada yang tahu? Nggak ngomong apa-apa, Mas. Ini waktunya udah kayak begini. Masa nggak ada yang tahu? Bisa berantakan semua loh. Iya, Mas. Gini deh. Ini cari gimana caranya aku ketemu pokoknya. Aku mau ngomong kenapa. Oke. Iya, Mas. Aku cari dulu. Biar aku yang Ini beresin. udah waktunya deket, rekaman udah selesai apa semua. Tenang, Mas. Masih fitting macem-macem, masih. Alah. Ngapain sih dia begitu? Aku udah usaha sebenarnya. Tapi mungkin dia nggak mau ngangkat atau aku nggak ngerti lagi. Sekarang dia pasti, ya mungkin dia kesel ya. Ya mungkin aku harus lebih cari jalan lah untuk masalah ini. Harusnya itu juga bermakna buat Mas Anang. Aku mau kasih tahu dia bahwa dengan aku kayak begitu bukan aku ngelawan gitu, tapi aku tuh mau ngasih tahu kalau ini loh rasanya kalau sendiri-sendiri seperti mau dia. Terus gimana main jalan-jalan enak Mbak? Enak lumayan lah, capek. Hei, kemana aja? Enak kan ditinggal aku? Kamu kemana sih? Aku nggak ngomong-ngomong. Ada aja. Jangan ngomong Lagian aja. didondel kenapa Mbak? Jangan ngomong-ngomong ya Mbak. Kemana sih, Mbak? Ada. Apa? Lu tahu kemarin gue naik turun. Yang sana teriak, balik lagi suruh aku nelfon sana, nelfon sini. Masya Allah, Bun. Biar aja biar sekali-sekali dia ngerasain kayak gimana rasanya. Tapi geger lu beneran, geger ya. Waduh, Bun. Ini tinggal berapa hari lagi, Bun? Kan akhirnya ketemu juga nanti. Iya, cuman aku nggak mau lagi kejadian seperti itu berulang lagi, Bun. Aku ntar yang disalahin. Kamu manajer, masa kamu nggak tahu kemana Shanti pergi? Tuh kan? Sekali-sekali nggak apa-apa bilang. Ntar juga ketemu No. lagi. Tapi kemarin udah kan? Kamu kemana sih sebenarnya? Ada aja. Jangan ada aja. Ke Bali Mbak. Oh, ke Bali. Aku ajakin aku culik, Mbaknya malah di Hong Kong. Dapat inspirasi, Bun. Dapat banyak pokoknya. Oh, tapi nggak yang ngaco-ngacokan, Bun, ya Allah Tuhan. Enggak lah, ya kan? aku Udah bener-bener- tetap kan, tanggal tetap ya sayangnya? Nggak berubah kan? Oh, gosh.
Udah, Bun, ini tinggal beberapa hari lagi. Ya, besok kita ada fitting. Kamu mesti press con. Iya Mbak, iya. Iya, tapi kalau mukanya masih begini aku tahu banget. Mukanya kan senyum terus kan ya, Bun? Tergantung. Udah. Bun, udah nge-link kan ke kamu jadwal kita segimana banyaknya? Udah, buktinya kan aku pulang. Iya, memang kamu pulang, tapi dirimu seutuhnya belum ada di sini. Iya udah, pokoknya besok aku senyum, besok aku oke banget deh pokoknya. Akan kelihatan seperti nggak ada apa-apa. Sip. Tuh kan, Harus Mbak. ya Mbak ya. Tapi begini nih dia kalau belum plong, belum. Kan harus profesional. Iya, makanya aku tahu ini masih ada yang ngeganjel, makanya dia begini. Kalau memang udah nggak ada apa-apa, dia tuh pasti udah yang wah gitu. Pasti nyampe udah, Mbak ini kerja gimana gitu. Biasanya intim. Ceria. Cantik, ih Bunda cantik deh. Unyu. Nah gitu. Ya gitu dong. Unyu. Udah ya pokoknya besok aku Besok fitting tampil ya. secantik mungkin fittingnya. Gitu dong. Itu dong, beda kan Iya. senyumnya. Ashanti Hermansyah. Jadi menurut aku salah satu caranya kemarin untuk aku pergi sendiri dan aku akhirnya bisa menenangkan diri, setelah pulang aku ngerasa ada satu refresh di kepala aku gitu. Aku mungkin juga harus lebih dewasa dan aku juga berpikir bahwa mungkin kita memang menuju perkawinan ini sama-sama capek. Keadaannya kurang nyaman. Tapi kita berdua sadar bahwa ini harus berjalan. Dan aku sendiri merasakan sangat tidak nyaman keadaannya. Tadi kita ketemu pun dia nggak mau bahas, nggak mau nanya. Dia merasa keadaan udah enak aja gitu. Sedangkan aku tuh orangnya nggak bisa kayak gitu. Aku maunya walaupun udah sama-sama tenang tapi kita tetap harus menyelesaikan gitu. Supaya ke depan di perkawinan kita itu nggak ada yang kayak begini-begini lagi. Aku merasa aku tidak salah gitu. Dia juga pun mungkin merasa nggak salah. Jadi posisinya sama-sama bertahan. Aku udah keren. Tahan. Yuk. Kenapa? Nggak apa-apa. Smile dong. Karena tadi ada banyak wartawan dan aku menunjukkan ke semua orang bahwa memang tidak ada apa-apa di antara kita gitu. Karena kalau ditunjukin nanti pemberitaannya nggak enak, kasihan keluarga aku, kasihan keluarga Mas Anang juga. Aku bisa bayangkan kalau memang keadaannya cukup susah untuk dicarikan jalan tengah. Segala usahaku akan sia-sia pasti. Aku nggak tahu harus gimana. Aku tapi usaha dulu, Pak. Dia lagi berbeda banget sama dia yang biasanya. Aku ngerasa kayak dia udah nih, udah mau nikah ini, cuek aja. Gitu. Tapi kalau kitanya masih begini, aku ragu akunya nggak bisa.